Kebiasaan pemula, orang yang kebanyakan berharap versus orang yang gerasa gerusuk. Di sini ya rata-rata gue temuin kayak gitu, orang yang kebanyakan berharap, pokoknya berharap, berdoa, doanya, kata-katanya bagus banget, enak didengar ya, nyaman di hati. Cuma nggak ada action gitu. Kebanyakan wacana, kebanyakan teori gitu. Ya, jadi kayak gue ini buku di belakangnya gue baca itu gimana caranya harus gue jadiin hal yang nyata gitu. Kalau cuma dibaca ya udah gitu. Sekarang kan kelihatan kalau lo mau personal branding, lo mau marketing, lo mau jualan, ya lo harus begini gitu loh. Harus cari mata memandang, harus bisa dipercaya gitu. Nggak bisa lo berharap. Gue berdoa aja terus setiap malam yang panjang sampai subuh gitu, kata-kata yang bagus, doa-doa yang bisa menenangkan hati kita. Ya orang kebutuhannya nggak butuh hati tenang ya, kebutuhan itu harus dibayar dengan cuan gitu loh. Ya mungkin orang kan doanya macam-macam ya, dikasih rezeki yang banyak, kesehatan yang pokoknya udah yang bagus aja semua. Cuma kembali ya, lo mau rezeki yang banyak, lo harus mulai belajar, mulai praktek, mulai menghadapi masalah-masalah, mulai memperkuat mental. Lo mau sehat ya, lo jaga pola makan, jaga pola tidur. Harus ada skemanya ya, harus ada ceritanya, alur logisnya. Nggak bisa tahu-tahu ya gue pengen visinya bagus, gue pengen kaya gitu, pengen kaya, gue pengen beli rumah, gue pengen punya motor, gue pengen punya HP bagus. Cuma itu cuma berdoa doang gitu. Ya nggak bisa lah duit datang dari langit tuh abrakadabra ya. Pakai apa, ujung-ujungnya orang pada ke Gunung Kawi semua tuh, muja gitu, apa sugihan ya. Makanya di sini itu untuk orang yang kebanyakan berharap. Sedangkan orang yang gerasa gerusuk ini tuh apa ya, gue perhatiin ya, orang-orang yang apa sih nggak sabaran emang. Jadi kalau ketemu, misalnya contohnya gue ya, ketemu orang yang dia tahu gue ngasih taunya nih agar apa sih, pelan-pelan tapi konsisten, tapi jalan terus gitu. Dia nggak mau gitu, dia langsung ya seakan-akan bisa gue lah gitu, jebret. Misalnya kalau jualan, belanjanya banyak, sewa tempatnya yang strategis, yang mahal, ya pokoknya semuanya deh, kendaraan, pokoknya operasionalnya udah disiapin semua. Permasalahannya adalah ya lo punya itu semua, ya kembali orang itu apa ya, kalau nggak kenal ya nggak sayang gitu, lo siapa gitu. Orang ngelewatin toko bagus juga risih gitu, pengen masuk. Ini gimana ceritanya, gimana orangnya siapa. Jadi orang akan apa ya, mereka punya pemikiran yang defensif ya. Mereka semua menjaga ya, namanya orang ya, menjaga duit mereka ini nggak keluar sia-sia gitu. Walaupun tokonya bagus, ya mereka tetap punya sistem defensif diri ya. Nggak bisa datang langsung belanja borong, itu nggak bisa. Kalaupun ada, kemungkinannya sedikit. Makanya di sini untuk yang gerasa gerusuk ya harus belajar sabar ya, harus belajar ya, tanya-tanya informasi, belajar ya. Kalau ya bagusnya sih kalau ada mentor ya bisa mengarahkan gitu. Ngerinya kalau apa sih, yang penting ada aksi, ada reaksi. Dia apa prinsipnya kayak gitu ya. Ya ada aksi, reaksinya cuma kalau berlebihan, nggak sebanding sama kualitas skillnya dia, nggak sebanding sama mentalnya dia, itu semua akan jadi sia-sia gitu. Semua akan jadi zong ya, rungkat. Nah di sini ya misalnya yang gerasa gerusuk buka jebret,
jualannya pokoknya grosir, banyak barangnya, live streaming semua di udah diatur, dibayar, orang-orang dibayar semua. Ujung-ujungnya adalah nggak ada yang order. Nah di sini emang ya dia belum paham gitu loh, kalau jualan ini di zaman sekarang butuh namanya personal branding, butuh sedikit ya orang nih denger cerita, sedikit ya denger cerita ini usaha yang punya siapa, terus yang punya nih visinya kayak gimana ya, pokoknya ada ceritanya lah. Kadang ada cerita-cerita lucu yang bikin orang, oh ini pengusaha ini ternyata di TikTok nih dia bikin konten lucu-lucu, pengen tahu orangnya kayak gimana, jadi pengen tahu tokonya kayak gimana gitu. Pengen lihat langsung orangnya, pengen lihat langsung tokonya. Nggak harus yang pemiliknya ya asal idenya bagus, nanti akan ada konversinya gitu. Jadi kan nggak cuma jualan barang stok dirapihin terus udah gitu, nunggu pembeli datang. Iklan, mau bayar iklan berapapun kalau nggak ada ceritanya itu, jadi kayak usaha tuh kayak nggak ada rohnya, nggak ada pokoknya apa ya, kayak jualan barang mati gitu, jualan barang mati, meskipun yang jaga orang-orang cuma ya asing gitu ya, asing kata yang tepat tuh, ini asing gitu loh, untuk orang-orang tuh ngelihatnya asing. Nah terus gimana caranya biar, nah itulah kayak video-video sebelumnya gue udah bilang, model-model kayak orang lewat ada trik-triknya, tips-tipsnya, kayak koneksi itu yang di orang lewat. Nanti ada lagi yang di sosial media, di TikTok, di channel merah dan lain-lain, itu ada orang-orangnya beda-beda gitu. TikTok ya kebanyakan yang banyak hiburannya. Kalau di yang pengen belajar tutorial ya di channel merah. Terus para UMKM atau profesional yang kerja itu di LinkedIn ya, masing-masing punya gayanya masing-masing. Makanya di sini kita harus harus mulai belajar ya. Gua mau posisinya di mana nih gitu loh. Jangan salah posisi, gue posisinya di mana, pasarnya siapa. Ya kadang apa ya, ya inilah kayak ya gue UMKM, gue bisnis ke bisnis. Ya intinya kan gue membuka ya peluang untuk yang mau upgrade diri itu di TikTok. Dan ya tahu di TikTok banyak yang suka nyanyi, banyak suka joget, banyak suka hiburan. Ya di sini juga gue nggak kaku juga gitu. Gue nyanyi, hiburan-hiburan, ngelucu-ngelucu. Ya seperti itu gitu. Jadi jangan apa ya, jangan cuma kontennya cuma jualan aja. Jadi kayak channelnya isinya itu udah kayak katalog doang. Nah ini aja udah ngonten di TikTok ya, ini udah bagus. Ada lagi yang udah bener-bener tutup kepala, tutup kuping, tutup mata, nggak mau sosmedan, nggak mau ya, pokoknya maunya tuh orang datang beli dia kaya gitu. Ya itu kan apa sih alurnya, gimana ceritanya gitu, tukang sulap atau tukang sihir kali ya. Ya rata-rata orang yang begitu, udah ke Gunung Kawi aja dah gitu, biar kaya langsung. Tapi kan ada imbalannya, ada pengorbanannya gitu. Di sini sebenarnya dunia tuh cuma butuh pengorbanan dari kitanya aja. Kitanya mau belajar, kitanya mau mencoba, mau konsisten, itu aja gitu. Nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah kerjasama sama jin-jin dan makhluk gaib. Jadi itu aja guys, dicoba dulu ya cara yang halal. Tapi juga ya kembali ya, untuk yang kebanyakan berharap sama yang gerasa gerusuk, mulai seimbang gitu. Mulai berada posisinya, tahu, oh gue kebanyakan berharap, oh gue terlalu gerasa gerusuk, jadi gue harus begini.